Di mana kamu, Grong? Grong! Apa, Su? Kenapa? Sini, buruan, sini. Ada apa sih? Ini apaan? Loh. Apa ini? Bentuknya kok aneh gini? Kayak tabung kok aneh. Loh. Bisa gerak. Apa ini? Apa itu? Coba tak pegang dulu ya. Mbak, ada sekretaris belum datang, Mbak? Dia belum datang kok. Iya dari tadi nungguin. Udah jam berapa, Mbak? Mau juga. Itu bapaknya. Tenang. Ada durasi. Silakan. Kami itu mau bertanya, bagaimana hasil rapat tadi? Apakah ada perubahan-perubahan kebijakan? Apa benar ada perubahan pada kebijakan tersebut, Pak? Tidak ada perubahan. Pertemuan tadi pada dasarnya merupakan penegasan daripada kebijakan kota sebelumnya, yaitu bahwasanya hanya orang-orang kampung saja yang boleh ada dalam struktur kebijakan kota. Dan untuk orang-orang konvensional yang lahir dari rahim ibunya tidak boleh ada lagi dalam struktur ini. Sekarang ini mereka dianggap jompo, dijompokan. Tadi dalam sidang juga sempat disinggung mengenai bagaimana perkembangbiakan manusia di zaman tahun ini yang berbeda dari satu abad sebelumnya pada tahun 1991. Bagaimana itu, Pak? Apa bisa dijelaskan mengenai perbedaan tersebut, Pak? Ya Pak, mau dijelaskan? Nah, jadi begini. Yang dimaksud bayi tabung pada satu abad yang lalu adalah ketika sel telur dan juga sel sperma ditempatkan dalam bilik petek. Tapi sekarang sudah berbeda, tidak seperti itu lagi. Sekarang, sel telur dan juga sel sperma langsung ditempatkan dalam tabung. Selanjutnya, tabung ini dikocok-kocok. Nah, dari kocokan inilah lahir yang namanya bayi tabung. Itu artinya, saudara-saudara sekalian dia lahir dari kocokan-kocokan itu. Dan perlu diingat, menurut tuntutan zaman yang ada, sekarang ini seluruh orang tua dilarang lagi mengaku bahwasanya mereka punya anak. Jadi
anak-anak sekarang tanpa orang tua dong, Pak. Iya Pak, orang tua jadi tidak punya anak dong. Benar, benar. Saat ini, anak-anak bukan lagi milik orang tua, melainkan anak-anak adalah milik zaman. Tapi Pak, bagaimana dengan nasib orang-orang konvensional itu, Pak? Iya Pak, apakah mereka semua akan kita telantarkan? Tidak. Ada dua alternatif untuk mengatasi. Yang pertama Pak, Yang pertama, kita akan imbau mereka untuk mengundurkan diri sebagai manusia. Ya, mungkin apabila tidak bisa, kita ambil jalan tengahnya. Kita akan paksa mereka itu untuk mundur. berarti yang kedua dipaksa mundur Pak. Benar seperti itu. Itu namanya tidak demokratis. Iya, Pak. Itu namanya tidak demokratis. Iya. Hei, ini demokratisasi bertabur. Artinya, sekalipun mereka itu sebagiannya dipaksa, kita tetap memberikan tempat serta penghargaan yang layak. Nantinya, mereka akan kita kumpulkan dalam suatu tempat. Di tempat inilah kita akan fungsikan mereka sebagai objek wisata. Dan hasilnya, menurut para pakar dan juga ahli ekonomi, dapat menjadi devisa negara kita yang dapat menggantikan devisa dari gas dan juga minyak yang hampir habis itu. Tapi Pak, bagaimana cara untuk mendeteksi orang-orang konvensional itu, Pak? Iya Pak, bagaimana jika di antara mereka ada yang kawin dengan warga Bandung? Apakah ada saksinya Pak? Ya, mengenai hal itu, tadi dalam sidang telah diperoleh beberapa ketetapan-ketetapannya. Oleh karena itu, saya mohon kepada saudara-saudara wartawan untuk memberikan penegasan ini secara khusus nanti. Siapa? Akan saya bacakan yang Siapa, pertama. Pak? Ketetapan pertama, barang siapa yang menikah, dinikahi, atau saling menikah dengan orang-orang konvensional, maka hukumnya akan dimasukkan ke dalam kompleks rumah jompo. Yang kedua, hubungan kontak seksual sebadannya, konon katanya memang enak itu, dilarang. Jadi, barang siapa yang ketahuan secara langsung atau bahkan sampai memiliki keturunan, maka akan dicoret sebagai warga kota yang sah. Dan ya, yang sembunyi-sembunyi langsung kita ringkus dan masukkan ke dalam kompleks rumah jompo. Jadi kata jompo sekarang memiliki arti lain dong, Pak? Iya Pak, sudah berubah makna dong. Benar. Saat ini, kata jompo sendiri telah mengalami distorsi makna. Mungkin yang awalnya kita kenal kata jompo itu dengan rambut kembar atau ciri fisik lainnya, tapi tidak seperti itu sekarang. Kata jompo bisa disematkan pada siapapun, baik itu muda 12 tahun, 27 tahun, 35 atau bahkan 45 tahun. Ya, selama mereka itu melanggar ketetapan-ketetapan yang sudah saya bacakan tadi, ya mereka kita anggap jompo. Oh, itu. Apa? Kalian ingin bilang bahwasanya hal ini tidak demokratis atau tidak ada dasar hukumnya? Saudara-saudara ini nampaknya tidak paham dengan apa yang saya katakan dari tadi. Ya, akan saya beritahu alasannya, tapi mohon diterima. Dimatiin, Pak? Iya, dimatikan. Oh dimatikan Pak. Dimatikan. Sudah? Sudah Pak, sudah. Yang namanya hukum dan juga demokrasi itu kan sebenarnya fleksibel, bisa dipermainkan. Ya, apalagi ini demi kemajuan zaman tahun ini. Benar kan? Benar sih Pak. Benar. Ya, kita ini sebenarnya cuma melanjutkan tradisi dari abad-abad sebelumnya saja. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tapi Pak, itu namanya diskriminasi. Iya Pak, ada diskriminasi itu. Diskriminasi. Kalian bilang ini diskriminasi. Ingat, mereka itu tetap kita berikan tempat yang layak dan mereka bisa menyaksikan kegemilangan zaman ini. Jadi sudah jelas ini bukan diskriminasi. Paham kalian? Gambar-gambarnya boleh di apa? Iya Ah, tidak. Orang malah mau di-on kan. Sekali lagi saya tekankan. Mereka tetap kita berikan tempat yang layak. Jadi sudah jelas ini bukan diskriminasi. Paham kalian? Jangan kalian. Pak, saya punya pertanyaan soal kawin. Apa perbedaannya antara yang langsung dengan tidak langsung itu Pak? Menjelaskan. Pak, mau penjelasannya? Iya. Oh no. Jorok. Oh, sih Pak. Pur. Iya Pak.
Ah, mungkin karena ini kaitannya dengan halal porno, bisa dibagikan kembali ke ekonomi. Silakan. Oh, Boleh boleh ya, gimana Pak? Boleh. Gitu dong Pak. Sudah. Sedia gimana Pak? Ya, mengenai langsung dan tidak langsung, jelas berbeda. Rasanya juga tidak sama. Tetapi semangat membangun di zaman ini tidak hanya sebatas pada keenakan itu saja. Kita mesti memikirkan bagaimana kita mendesain generasi-generasi yang brilian untuk kemajuan masa depan kota ini. Oh, gitu ya Pak. Benar. Saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaan yang mendasar. Jika hubungan kontak seksual sebadan itu dilarang, bukankah artinya itu melawan kodrat Pak? Karena soal itu tidak mungkin bisa dilarang. Ya kan? Iya Pak, tidak bisa dilarang ya Pak. Nah, ini dia yang saya suka. Nah, ini dia bukti kualitas prima daripada kejeniusan itu. Tentu saja Pak. Pertanyaan saudara-saudara ini kecenderungannya mendukung orang-orang konvensional. Apakah saudara-saudara ini ingin merusak citra saudara sendiri? Atau jangan-jangan saya curiga di antara saudara-saudara ini ada yang bukan orang tabu dan merupakan orang konvensional. Kalian ingin dicontohkan? Iya. Enggak Pak, enggak. Cuma bercanda. Iya bercanda Pak, bercanda. Saya punya pertanyaan lain Pak. Bagaimana komentar Bapak mengenai perusak citra sendiri? Iya Pak. Iya. Gimana itu Pak? Mau dijelaskan Pak? Mohon komentarnya Pak. Sudah, mau komen. Sudah. Komentarnya Pak. Pak. Wow, Pak Kepala Dinas Keamanan. Saya mempunyai satu kemampuan untuk mengalahkan Bapak dalam bermain catur. Sebagaimana saya menciptakan bayi tabung dan mengusir orang-orang konvensional dari kota ini. Ini zaman baru, Bapak Kepala Dinas Keamanan. Mari kita lihat. Orang-orang tabung yang dilahirkan dari tabung tentunya, mereka itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan siap menjadi manusia dengan kualitas unggul. Wah, dokter, Anda ini sangat anggun sekali. Mari kita bermain catur, semari saya menjelaskan. Baik. Mari, Bapak. Silakan. Sebelah sana. Ya, saya jelaskan. Saya ini yang dipercaya untuk merancang dan memegani bayi tabung, itu tentunya juga lahir dari tabung. Orang-orang jongkok itu manusia lama, manusia konvensional. Kita selama ini juga tahu bahwa penyakit yang susah disembuhkan itu adalah penyakit kejangkitan masa lalu. Penyakit kejangkitan masa lalu. Ya, itu sebabnya kita ini beri mereka tempat supaya kita dapat menyaksikan sejarah masa lalu tanpa harus membukukan sejarah. Bahkan dokter-dokter di luar sana itu, mereka itu belum menemukan obatnya, apalagi semacam serum atau vaksin. Pengaruh orang jongkok itu merupakan sel kuman yang berbahaya, menyerang dan merusak jaringan isi pikiran dan emosi kita. Akibatnya kekebalan tubuh kita itu lenyap dan perlahan-lahan kita bisa mati. Kalau saya bisa memberikan suatu istilah, sabut yang lalu kentir. Sabut yang lalu. Dan yang pasti, penyakit itu menular. Itu sebabnya kita ini punya kekhawatiran untuk takut, Bapak. Ini sebelah hati saya nih, Pak. Sebelah itu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Wah, serimbit pacarnya ya? Enggak, bercanda. Bapak Suweno dengan istri yang keberapa ini, Bapak? Dokter, zaman sekarang punya satu istri saja besar resikonya. Kalau iman tidak kuat, ya jumpa. Jumpa, ya, begitu. Iya. Bapak Kepala Dinas Keamanan, Bapak Suweno, Ibu, pengenalan
Oh iya, saya ini mendengar sebuah isu kalau orang-orang Jumbo akan lepas. Apa itu benar ya? Begini. Sebenarnya ya, saya ini tidak diprogram dan tidak diperintahkan langsung untuk mengatasi permasalahan ini. Oh, atau permasalahan ini itu merupakan urusan dari Bapak Kepala Dinas Keamanan sendiri. Ya begitu. Bagaimana Bapak? Bagaimana? Jadi, anggota satuan dari Dinas Keamanan saya sekarang ini sudah berjaga di Gunung Jombo. Dan yang lainnya ini sudah berjaga-jaga di seluruh kota yang saya sudah bagi dalam sektor. Permisi Bapak, tapi saya mendengar isu banyak orang yang hilang. Apa benar begitu? Satuan keamanan ini dipimpin oleh seorang komandan yang mengkoordinasikan di setiap sektornya. Dan komunikasi antar sektor ini dijalin dengan direct sector communication yang dilengkapi dengan human remote control. Tapi maksud saya, apakah kemungkinan mereka lepas itu ada? Bapak Kepala Dinas Keamanan ya tentu tahu kalau sebenarnya kompleks rumah Jumbo itu mau ditutup, benar kan? Akibatnya Bapak pasti akan fatal. Ini kaum terbesar kota ini akan langsung merosot tajam atau justru tidak akan ada pendapatan sama sekali. Laporan yang saya terima ini belum ada tanda-tanda atau tempat persembunyian orang Jombo lepas ini. Laporan yang saya terima ini dibuat oleh seorang komandan yang telah selesai membuat laporan yang ini. Tapi kalau mereka benar lepas, kita semua tahu akibatnya Pak. Oleh karena itu Bapak, kita mesti memikirkan cara terbaik supaya kompleks rumah Jumbo itu tidak ditutup. Saya ini nggak diprogram ini. Saya mau ngomong apa aja pada anda di sini. Lalu bagaimana? Apa dokter bisa memberikan jalan tengah? Ya, saya tegaskan sekali lagi. Di sini tuh saya sama sekali tidak diperintahkan untuk memberikan jalan tengah dari permasalahan ini. Ya saya kembalikan lagi kepada Bapak Kepala Dinas Keamanan. Apakah Bapak bisa memberikan jalan tengah atas permasalahan ini? Jadi, untuk permasalahan Jombo ini, Saya lihat-lihat dari tadi sepertinya ini ramai sekali ya di sini ya. Dan saya lihat-lihat semuanya lengkap. Bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang ini sudah menjadi pejabat kota, tapi saya rasa mereka masih menerapkan sifat disiplin dan itu bagus. Saya menilai. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya, jika nanti ada proyek lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti dibagikan. Mungkin langsung saja saya mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, selamat datang di pertemuan agung pada kali ini. Mungkin langsung saja masuk agenda yang pertama. Saya akan memberikan kabar gembira terlebih dahulu. Kemarin, saya baru saja menerima telex dari pusat. Telex tersebut berisikan bahwa kota kita sebentar lagi akan menerima anugerah penghargaan besar. Anugerah tersebut diberikan atas keberhasilan kota kita dalam mengembangkan dan menata kelahiran tabung yang dirancang langsung oleh Ibu Dr. Aswasis. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aswasis yang saya banggakan sekali di kota ini. Mungkin langsung saja pada agenda yang kedua yang akan langsung diambil alih oleh Bapak saya. Dipersilakan. Saudara-saudara yang saya hormati, di hari yang cerah, agung dan indah ini, kita akan menyaksikan pidato langsung dari Paduka Pemerintah Kota yang sangat indah ini. Mungkin kepada Paduka Pemerintah Kota langsung saja saya silakan. Terima kasih Bapak. Izin Bapak. Ya, Bapak silakan. Saudara-saudara sesama warga Tambun yang saya cintai,
berakhir. Pada hari ini, 17 Desember 2097, sungguh merasa bangga jati diri kita. Dan perlu pula kita bersyukur karena sebentar lagi kota kita akan menerima anugerah penghargaan. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan kota kita di dalam menata dan mengembangkan kelahiran tabung yang akan menjadi manusia alternatif berkualitas unggul. Saudara-saudara sesama warga tabung yang saya cintai, wodone pada hari ini pula, setelah kita semua berkumpul, kita patut merasa prihatin. Prihatin. Keprihatinan ini didasari kenyataannya adanya orang-orang jompo yang lepas itu sehingga menyebabkan keresahan. Oleh karena itu, sebagai pembina kota, saya mengajak semua warga kota untuk tetap merasa prihatin. Loh, ini Bapak Saris. Kota sedang kacau seperti ini, kok isi pidato nih kayak gini loh. Alah, iki opo isi pidato nih, iki lo kacau loh. Aku titik-titik prihatin loh. Alah, langsung saja lah, saya tetapkan tutup rumah Jompo ini. Dan perlu kita bunuh juga. Bunuh orang-orang Jompo yang di sini. Paduka. Tapi pidato ini saya buat berdasarkan fakta dan kenyataan. Coba. Hati-hati Bapak. Bagaimana ini? Ada apa ini Bapak? Tenang, saudara-saudara. Tenang. Berhubung tadi ada kesalahan teknis, saya akan melanjutkan pidato dari Paduka Pembina Kota. Berhubung dengan lepas dan juga larinya orang-orang Jompo, oleh karena itu Apa-apa nih? Rumah Jompo kok nggak ditutup? gila kamu ya? Aku disuruh membunuh orang Jompo ini. Dugaanku benar kan, Pak? Kalau orang-orang Jompo itu memang ada lepas. Benar kan? Bapak sekretaris itu loh mau ngomong apa lagi soal prihatin. Tapi ada benarnya. Kalau orang-orang Jompo yang lepas itu memang pantas untuk dilecehkan.
Kalau memang kalian itu orang tabung yang sehat, yang kuat, yang cerdas, harusnya kalian bisa mengimbau orang-orang Jompo yang lepas itu untuk kembali ke dalam kompleks rumah Jompo. Bisa kan? Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian justru bertengkar, saling menyalahkan. Bahkan yang lebih parah, kalian ingin membunuh orang-orang Jompo yang lepas itu. Kalau begini saya jadi curiga. Jangan-jangan orang Jompo yang lepas itu ada kaitannya dengan kalian. Jangan-jangan kalian itu bukan takut akan penyakitnya. Ya, tapi kalian takut kalau hukum yang kalian buat bisa mencelakakan kalian sendiri. Saya menjadi curiga dengan salah satu di antara kita. Bapak sekretaris, Bapak ngomong panjang lebar seperti tadi itu adalah dengan maksud menuduh saya ini adalah bukan asli kelahiran tabung. Jadi saya ini merupakan anak dari orang Jompo yang lepas itu, begitu Bapak? Loh, merasa? Ya, tapi siapa yang tahu? Mungkin dia dokter yang menggebu-gebu ingin menghapuskan mereka. Bukan karena dokter takut akan penyakitnya, tapi dokter takut kalau kedok dokter yang bukan orang tabung itu tertunggal. Ya, meskipun tubuh dokter ini sudah seperti batang tabung. Dokter, saya tahu. Bapak Ibu dengarkan. Semuanya dengarkan saya ya. Saya ini adalah seorang dokter. Ya, sudah kodratnya seorang dokter itu merupakan asli dari kelahiran tabung. Saya ini juga punya akte kelahiran tabung. Saya ini juga punya identitas keluarga tabung. Jadi saya memang orisinal keluarga tabung, Bapak Ibu sekalian. Sabar dokter, tidak usah main bukti. Sekarang apa? Yang namanya sudah identitas atau
akan pergi ke paduka pembina kota dan akan aku buktikan bahwasanya aku orang tamu. Tapi sebelum itu, dokter juga harus membuktikan bahwasanya dokter bukan orang konvensional dan asli orang tamu. Bagaimana? Saya buktikan. Hati-hati Bapak. Sebaiknya kamu minta berhenti sekarang. Baik. Saya sekarang juga akan menghadap kepada paduka pembina kota seperti dua orang tadi. Ya. Baik. Bapak, ini saya duluan. Silakan dilanjutkan. Ini semua gara-gara kamu. Apa yang kamu bicarakan? Membuat kamu terancam. Sekarang kita baru maju mau ditutup. Kamu tega mencelakai, membunuh suami sendiri. Tapi kita hidup selama bertahun-tahun, sayang. Cukup bangun kita ngomong. Kita sangat bersama. Tapi kenapa kamu menuduhku membuat kamu celaka? Maju mau ditutup. Karena kamu menuju ada yang pembunuhan. Aku tak menyangka kamu punya pikiran soal pembunuhan. Sebenarnya aku tidak menghendaki Aku pembunuhan. bilang, kamu tidak bunuh. Lalu kamu tadi bicara apa? Bilang, mulutmu sulit percaya. Aku takut. Aku sebenarnya sedang hamil. Aku tidak ingin orang-orang tahu lalu membuangmu ke rumah Jompo. Dan aku tidak ingin orang mengecapmu sebagai pengkhianat sama Dengar! kamu. Kita melakukan hubungan seksual langsung. Karena aku hanya memenuhimu sebagai manusia konvensional. Kamu minta, saya beri. Jadi di mana kesalahanku? Di mana? Daripada membunuh orang-orang jompo yang pasti, lebih baik kamu ingatkan saja kandungan itu. Gila. Menyiapkan kandungan atau tidak? Sama saja. Orang akan tetap tahu. Cuma aku wanita. Kau sudah
Malam-malam gini kok ada yang nyanyi. Aneh, Su. Su, apa? Kamu tak tinggal dulu ya? Loh, kamu mau kemana? Aku mau ke sana. Tapi kalau kamu itu datang gimana? Kita bisa mati. Sebentar, Su, sebentar. Hati-hati. Aneh. Ada suara tangisan, tapi ada yang nyanyi juga. Siapa ya? Loh. Siapa ini? Kok kayak kenal? Oh my God! It's wonderful! Great! Sini! Sini! Aku sudah bertemu dengan anakku! Oh, maksudmu anakmu yang dulu cantik itu? Iya! Tuh, ada yang maha adil, Su! Pertemukan aku dengan anakku! Sini, ingatlah, Su. Ingatlah. Di sana ada seorang wanita. Dan aku yakin sekali dia itu pasti anakku! Maksudmu wanita yang di sana itu? Iya. Aduh, kamu yakin itu pasti anak kamu? Hah? Ya jelas yakin, Su. 100% yakin aku. Aduh, mampus kau nih. Kamu loh jadi orang suka nekat. Kalau kata orang-orang ya, kamu itu GR. Apa itu, Su? Digedeng ngomong. Tidak, aku itu yakin wanita ini jelas anakku. Ini cepetan, akan kutunjukkan. Hei nak, kamu yang ada di sana. Iya kamu itu anakku. Mendekatlah nak, biar bapak kenali kembali dari darah daging bapak sendiri. Mendekatlah nak. Aku ini kelahiran kamu. Jadi kamu bukan mamaku. Tidak mungkin. Nah, meskipun bapakku ini sudah tua, tapi bapak tidak akan pernah lupakan suaramu, tidak akan pernah lupakan baumu. Suaramu itu karena suara dari anak kelahiran tabung. Aku yakin akan hal itu. Jadi, kenapa kamu menghindari bapakmu sendiri? Apa nak? Paksa aja selama ini tak pernah takut mati untuk bisa bertemu denganmu. Kalau bapak mati pun
Bapak bunuhnya! Seperti yang saudara lihat, aku membunuhnya. Ya, kota ini mesti bersih dari orang-orang jompo seperti dia. Tapi Pak, Bapak tidak pernah melanjutkan pembunuhan ini loh Pak. Atasi masalah jompo. Bapak teruskan sikap Bapak. Ada pidato yang Bapak bicarakan pada benda kota Pak. Ya. Memang aku menuliskannya. Tapi Bapak kepala dinas keamanan. Tidak usah naif kalau jadi orang. Kita ini pejabat. Tidak mesti yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Dan asal tahu, kota ini mesti diisi oleh orang-orang yang kuat, yang cerdas, sebagaimana orang tabung semestinya. Dan kota ini perlu dipimpin oleh orang yang bersih. Dan aku cukup bersih untuk memimpin kota ini ke depan. Masa Bapak mau ketemu sama anaknya juga dilarang? Mereka bikin peraturan tentang melarang hubungan seksual sebadan. Apa orang-orang itu kuat? Aduh, semuanya kacau. Aduh, Gerong. Gerong. Berkatmu, aku mau untuk diajak kabur dari rumah jompo itu. Berkatmu, aku berani, Gerong. Berkatmu. Baiklah, Gerong. Kalau gitu, aku juga akan mencari anakku. Sudah lama aku ingin mencari anakku, ingin bertemu anakku. Meskipun itu artinya aku harus mati sepertimu, Gerong. Aku akan mencari anakku. Aku akan mencari anakku. Aku akan mencari anakku. Akan mencari anakku.
Nak, kamu tahu di mana anakku? Tidak. Aku tidak mengetahui anakku di mana. Kau siapa? Kau siapa? Ya, kau siapa? Kenapa kau bisa sini? Ya, jangan-jangan dia adalah Raja Ope lepas itu. Ya, benar. Jangan dekat. Pergi kau ke Raja Ope. Jangan dekat. Aku tidak akan pernah mau pergi ke sana lagi, Nak. Aku sudah mencari anakku. Dan suaramu tadi persis seperti anakku. Bukan. Aku bukan anakmu. Oh Tuhan, Tuhan Maha Adil. Tuhan telah pertemukan aku dengan anakku. Sudah lama saya ingin bertemu denganmu, Nak. Nah, sudah lama saya ingin memeluk. Saya ingin memeluknya. Dulu kamu bilang tubuh ayah kuat. Nah, kamu juga bilang tubuh ayah juga bagus. Ya Tuhan, akhirnya aku bertemu dengan anakku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya di sini ingin mengundurkan diri, Baduka. Mengundurkan diri.
ini dimundurkan diri. Saudara tidak tahu bahwa saudara masih saya butuhkan. Saya ini prajurit, Pak. Saya mesti harus tahu bagaimana bertanggung jawab ketika tidak bisa lagi melaksanakan tugas. Bapak kepala dinas keamanan ini. Saudara ini, saya akan membawa perintah saya. Menjadi prajurit di zaman baru ini, Pak, ada dua pilihan. Dua pilihan, ya. Melaksanakan tugas dari atas, lalu naik pangkat. Atau, Pak, mundurkan diri dari jabatan karena tidak bisa melaksanakan tugas dari atas. Ya. Dan Bapak tahu, saya memilih yang terakhir, Pak. Anda melihat terakhir. Saya sedang menyusahkan Anda untuk naik pangkat. Maaf, Pak. Saya tetap ingin mengundurkan diri dari jabatan ini. Ya, mundurkan diri. Baik, memang ini saudara tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Orang cowok ini sudah kamu bunuh hanya karena kamu takut ketahuan bahwa kamu bukan kelahiran kamu. Kita melakukan skandal besar. Aku hamil. Kita harus segera Cukup! Jangan pernah bisa mulai berulang. Benar. Apakah ini benar? Tidak. Semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Ya, semuanya tidak benar. bukan cuma Bapak kepala dinas keamanan sudah mengetahuinya. Sebelumnya kita harus segera pergi dari Rajopo. Cepat! Tidak akan keluar coba. Semua yang kacau seperti ini. Ya. Bapak. Bapak.